Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua terkait topik hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 45. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian nantinya mampu membedakan antara hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan tepat. Karena hari ini saya akan jelasin poin A, otonomi daerah menurut UUD 45. Oke, langsung aja check it out. Ini ada gambar Candi Borobudur ya. Pernah nggak kalian berkunjung ke tempat wisata candi tersebut? Sebagian udah, sebagian belum. Nah, perlu diketahui tempat ini adalah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang perlu dilindungi ya. Tak hayal dan dilestarikan maksudnya. Tak hayal jika Candi Borobudur ini sering dikunjungi oleh wisatawan. Nah, yang perlu diketahui ya, pengelolaan dari Candi Borobudur atau objek wisata di setiap daerah ya menjadi kewenangan daerah setempat. Loh, kok begitu Bu? Kok bukan kewenangan pemerintah pusat? Nah, karena inilah ada bagian daripada hubungan pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Jadi ada hubungannya. Untuk lebih jelas lagi, yuk kita ke slide berikutnya. Nah, bicara mengenai otonomi daerah ya, Indonesia ini menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya ya. Sistem otonomi daerah ini memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi nggak pusat semuanya ngurusin, tetapi daerah juga mempunyai hak dan kewajiban di situ ya. Tetapi dalam melaksanakan otonomi, nah daerah masih tetap dikontrol oleh pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, coba kita ke pengertiannya, apa sih otonomi daerah? Nah, otonomi ini berasal dari bahasa Yunani atau dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos berarti hukum atau aturan. Nah, sehingga otonomi ini diartikan sebagai pengaturan sendiri atau mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Nah, itu otonomi ya dari bahasa Yunani. Nah, sedangkan daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Nah, lalu pengertian dari otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur atau mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri atau mengurus daerahnya sendiri. Disangka suami istri lagi rumah tangga ya, maksudnya mengurus daerahnya sendiri gitu. Nah, otonomi daerah ini juga disebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi otonomi daerah ini punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ya berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Oke, paham ya? Nah, kemudian apa dasar hukumnya? Nah, dasar hukum otonomi daerah di sini saya buat 2. Tetapi banyak sebetulnya ya. Di dalam UUD 45 itu ada di pasal 18 ayat 1 sampai 7. Kemudian untuk daerah sih lebih kepada pasal 18 ya. 18 ayat 1 sampai 7 maupun 18A dan 18B gitu. Semuanya terkait daerah. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini hasil revisian dari undang-undang sebelumnya 32 tahun 2004. Oke. Nah, ada lagi yang lain ya, TAP MPR nomor berapa ya? TAP MPR nomor 4 tahun 2000.
tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah kalau 23 tahun 2014 ini tentang pemerintahan daerah ya. Nah, itu dasar hukumnya. Jadi otonomi daerah itu bukan dilaksanakan tanpa dasar hukum gitu ya, karena Indonesia ini kan negara hukum, pasal 1 ayat 3 UUD 45. Tentu segala aktivitas yang dilakukan baik pusat dan daerah berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, kemudian prinsip dari otonomi daerah yaitu prinsip otonomi dinamis. Yang kedua nyata, yang ketiga bertanggung jawab. Nah, yang pertama prinsip otonomi dinamis. Otonomi dinamis ini maksudnya adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu tidak tetap, tetapi dapat berubah ya. Jadi nggak kaku tapi dapat berubah sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, perubahan pelaksanaan otonomi daerah ini bisa bertambah, tentu bisa, dan juga bisa berkurang gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip otonomi yang nyata. Ini otonomi yang nyata ini maksudnya bahwa pelaksanaan atau penanganan urusan pemerintah daerah itu didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban. Nah, yang punya potensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya gitu. Jadi membuat suatu kebijakan untuk daerah harus menggunakan prinsip nyata. Kita lihat dulu bagaimana kondisi daerahnya, barulah dibuat kebijakan yang dapat menunjang keberhasilan daerah tersebut gitu. Ya, kemudian ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Di sini maksudnya bahwa otonomi dalam penyelenggaraannya itu harus benar-benar nih sejalan dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi itu. Gitu loh, ya. Jadi penyelenggaraan otonomi itu tidak boleh di luar daripada tujuan dan maksud pemberian otonomi. Otonomi daerah ini kan diberikan kepada daerah untuk apa? Mengembangkan daerahnya kan. Nah, jadi kalau otonomi diberikan tetapi tidak berkembang berarti tidak menggunakan prinsip otonomi yang bertanggung jawab begitu. Dan ada lagi yang lainnya ya, prinsip otonomi kayak serasi, kemudian apa lagi ya? Yang seluas-luasnya juga ya, tapi 3 ini aja sudah cukup untuk mewakili itu. Nah, yang terakhir adalah tujuannya. Tentu dibuat otonomi daerah punya tujuan tertentu ya kan. Tujuannya apa? Meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Indonesia ini kan negara yang sangat luas gitu, nggak mungkin banget kalau pemerintah pusat yang ngurusin daerah-daerah yang bisa dibilang jauh dari pusat gitu ya. Maka dibuatlah otonomi daerah supaya apa? Supaya di daerah yang cukup jauh itu tetap bisa maju. Gitu, maju apa ekonominya, maju kehidupan sosialnya, kemudian untuk meningkatkan pelayanan publik gitu. Oke. Dan ada beberapa hal yang tidak menjadi wewenang daerah, gitu ya, perlu dipahami. Jadi daerah punya wewenang, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh ditangani daerah seperti politik luar negeri, kemudian pertahanan keamanan, ya, kemudian agama dan moneter, apa satu lagi ya? 4, ada 5 ya, tapi Bu Suci lupa satu lagi apa. Nah, yang lainnya boleh diurusin oleh daerah. Oke, itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih, thank you for watching. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya karena setelah ini kalian saya berikan tugas di GCR dan dikerjakan. Yang dapat menyelesaikan tepat waktu saya akan bagi nilai tambahan. Oke, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.